Sahabat Surya, untuk episode kisah legenda kali ini kami ingin mengulas sedikit tentang kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Secara harfiah, pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi, praaksara artinya belum mengenal tulisan. Pada masa praaksara, manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengandalkan fosil, seperti sisa makhluk hidup yang telah membantu untuk mempelajari kehidupannya. Nama lain masa praaksara adalah prasejarah atau nirleka, yang artinya zaman tidak ada tulisan. Nir yang artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Merujuk pada buku sejarah Indonesia, masa praaksara adalah masa-masa saat manusia belum mengenal tulisan. Meskipun mulainya masa praaksara hingga kini belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun satu hal yang pasti adalah masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai ada di muka bumi ini. Selain itu, berakhirnya masa praaksara di setiap negara tidak sama tergantung peradaban negara itu sendiri. Namun, berakhirnya zaman praaksara di Indonesia dapat diperkirakan pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, yaitu sekitar abad ke-5 Masehi. Secara umum, masa praaksara di Indonesia dibagi menjadi dua aspek yaitu 1. Berdasarkan kebudayaannya dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. 2. Berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi masa berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan perundagian. Sementara, zaman batu pun masih banyak terbagi menjadi 4 zaman yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Pada zaman ini, alat perkakas manusia masih terbuat dari batu. Lain halnya pada zaman logam, peralatan pada masa itu mayoritas terbuat dari perunggu dan besi. Lalu, bagaimana cara masyarakat praaksara mempertahankan kehidupannya? Berdasarkan corak kehidupan masyarakat praaksara dibagi menjadi masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundagian atau masa kemahiran teknik seperti yang dikutip dari buku Kehidupan Masyarakat pada Masa Praaksara karya Triworo Setyaningsih. Corak kehidupan berlangsung dari yang paling sederhana hingga pembuatan alat-alat dari logam yang membutuhkan keahlian khusus. Dari awalnya hidup berpindah-pindah hingga menetap dengan membuat rumah. Bahkan, dari yang awalnya hidup dengan cara mengumpulkan makanan hingga menghasilkan makanan sendiri. Saat itu kehidupan sangat sederhana, bergantung pada alam. Manusia purba masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan makanan atau yang disebut tidak tetap. Sistem kemasyarakatan. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masyarakatnya hidup berkelompok dalam jumlah yang kecil. Namun, hubungan antar kelompok terjalin erat karena mereka menghadapi kondisi alam yang berat secara bersama, sehingga sistem kemasyarakatannya sangat sederhana. Sehingga dapat dikatakan bahwa, sekitar 90% waktu dihabiskan untuk mencari makan. Hidup berkelompok dan berbagi makanan menguatkan hubungan antar manusia dan membuat bertahan hidup lebih mudah. Laki-laki berburu, sementara perempuan mengolah makanan, mengurus anak, dan mengajari anak cara meramu makanan.
Nah sahabat Surya, itulah ulasan tentang kehidupan masyarakat pada masa praaksara di Indonesia. Sangat sederhana bukan? Semoga bisa menambah pengetahuanmu. Mohon maaf apabila ada ulasan yang keliru. Terima kasih. Sampai jumpa.